Halo, selamat malam. Selamat datang kembali di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak dikit dengan cek sana, cek sini. Tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy. Ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Kali ini kita kembali di segmen main sama Kong. Gas. Banget ya. Kali ini kita kembali di main sama Kong. Gas. Sekali lagi Sab. Kali ini kita main sama Kong. Gas. Oke. Kenalin gua Markong. Sini akan memimpin jalannya acara pada malam hari ini. Di sebelah gua ada siapa? Gua Raffi Yoro. Gua Alwi Cumi-Cumi. Nih. Gua Nando Zumafo Effendi. Nando Jumafo Effendi. Z. Oke, karena kita main sama Kong, ini kita akan main games lagi nih. Games biasa. Games papan. Kertas. Yoi. Ada? Ada nih. Nih, gue bagi-bagiin dulu ya. Lu nggak ikutan Seorang Sab? satu. Gue enggak dulu. Enggak Sab. Enggak. Ntar gue terakhir. Lu nggak sap? Gue enggak dulu. Masih baru nih. Gue ntar terakhir. Lu enggak sap? Gue enggak dulu. Langsung tulis. Udah langsung Bareng-bareng. tulis aja ya. Apaan emang yang ditulis? Iya, Gue nggak tahu. nulis apaan? Tulis apaan dulu? Ntar dulu, soalnya masih di Susah. Bukan Susah, santai. Bentar ya. Gue tanya pengawas ujiannya dulu ya. Masih di perjalanan. Iya. Lembar jawabannya dulu ya. Lembar jawaban ntar lu 5 menit. Aturan permainannya masih sama. Nggak boleh nyontek. Tulisan harus jelas, terbaca, dan terdeteksi. Karena ini bakal langsung dikirim ke Kemendikbud Jawa Barat. UTBK kali ini. Kagak UTBK ini. Oke, jangan ada yang nyontek ya. Pastikan saat ujian berlangsung juga senyap. Sebutkan satu pemain di seluruh dunia ini yang menurut kalian overrated. Overrated. Seluruh pemain ya, pemain rugby, pemain smackdown, bola, salah, pemain sepak bola yang aktif bermain. Tapi pemain profesional ya, jangan pemain tarkam ya. Tarkam nggak boleh. Nggak boleh. Pemain profesional takutnya ada yang nggak kenal. Satu pemain sepak bola yang menurut kalian overrated. Gini. Contohnya. Gua nggak kenal itu. Berduaan doang lagi nanti. Wah ini kalau di up bisa meledak ini. Iya, bahaya banget, Cok. Bahaya ya? Iya, Cok. Sap, di sini ada elang nampaknya ya. Bisa soalnya mati. Misteri. Seperti biasa penonton harap berpartisipasi, pikirin satu nama di pikiran kalian, simpen dulu, jangan disebutin dulu. Nanti kalau pemain yang kalian tebak bener, tulis di komen, komennya bakal dipin. Udah. Udah? Udah nih. Lu udah, Wi? Udah gua. Siapa, Wi? Rahasia, ntar aja. Wah kaligrafi nih panjang bener. Soalnya karirnya nggak sepanjang namanya, Sap. Wah gila, mafia. Satu pemain tumbang. Satu sudah tumbang. Legend. Cokor elang. Ayo. Oke, udah semua ya? Udah. Gue dari sebelah kanan gue dulu yang paling dekat terakhir. Tunjukkan nyalinya. Siapakah itu? Gavi. Gavi. Gavi Sali. Safi. Yang lain tulis di Jepang. Pangeran Setuju atau Gavi. enggak?
Nggak kelihatan dong. Di tempat tadi yang pertama. Nah. Gavi mana nih? Gavi Sanchez. Gavi Sanchez ya. Nggak boleh berdiskusi siapa yang suruh begitu. Sekarang gua keluarin nih. Lu jangan nyengir. Jangan nyengir. Galak banget anjing. Woi. Ini udah 2 kali sekali. Ini sekali gua keluarin lo saya. Pindah suruh depan. Suruh depan. Suruh depan. Itu kamera mantau loh. Gue dianggap sepele gue. Dah. Itu gimana Gavi? Coba tunjukin 1, 2, 3. Setuju dan tidak setuju. Oke, tahan dulu. Gue ke Raffi dulu. Kenapa Gavi? Alasannya? Gavi nggak bisa main bola, udah simple banget. dia tuh rugby cocok. Rugby cocok. Tapi nabrak mulu, Zap. Nabrak mulu. Sampai ditepuk tanganin sama Casemiro kan. Emang gitu. Ya menurut gua Gavi ini kan umurnya masih muda juga lah, tapi udah terlalu dibanggain. Emang dia udah masuk timnas, tapi kalau dari segi permainan ya bener-bener segerasa kerusuk itu. Menurut gua kalau dibandingin Anthony juga lebih berkualitas mainnya Anthony daripada Gavi. Berlebihan itu. Enggak. Fair ya. Coba, Gue juga setuju Gavi overrated. kenapa? Ini orang pertama gue pikir dengan postur dia yang kayak gitu gaya mainnya stylish kan. Banyak pegang bola, banyak dribbling, passing lini depan, lini serang lawan. Ternyata mainnya tuh tabrak kanan, tabrak kiri, dan yang paling buat gua menyebalkan ini pemain adalah temperamennya nggak bisa diatur gitu loh. Ini pemain lu masih muda, karir lu masih panjang, tapi kalau lu dikit-dikit temperamen ya karir lu nggak akan panjang menurut gua. Pertama karena potensi cedera jadinya, karena lu beradu terus, dan kedua lu nggak akan disenengin lawan maupun rekan. Di lapangan itu kan lawan, tapi kan sebenarnya lu sesama profesi itu. Benar, kan rekan seprofesi. gitu. Dan si Gavi ini menurut gua terlalu banyak dramanya lah, terlalu banyak intrik-intrik di luar sepak bolanya. Padahal lu masih muda, harusnya lu tunjukin aja lu bisa main, nggak perlu yang nunjukin kalau gua pemain Barcelona atau gua siapa nih dan lain-lain. Nah menurut gua, dan permainannya, kalau permainannya luar biasa banget, gua bisa toleransi karena lu jago, terserah lu mau ngapain. Mainnya juga biasa aja, mainnya juga nggak nunjukin kalau dia perform kok. Karirnya nggak jauh lah kayak Joey Barton nanti. Ya kayak itu siapa dulu Barca next Messi, Bojan Krikic. Tapi dia Bocil nolak caper ya. Nolak putri Spanyol dia tuh. Gavi. Setelah gue lihat ya emang biasa aja putri Spanyolnya juga sih. Gue lihat iya. Gue kira cantik banget kan putri Spanyol, pas gue lihat banyak ini Bandung ada. Berarti putri Spanyol di Bandung dong. Mayan kawan-kawan banyak di Bandung jadi ya. Berarti sama-sama overrated ya? Sama-sama Gavi overrated, putri Spanyol juga overrated. Overrated lah. Biasa aja kok cantik ya. Biasa aja ternyata. Putri. Ya Raja tuh. justru dia overrated karena punya label putri kan. Harusnya minimal ya ke RH lah. Iya. Kalau anak presiden overrated gak tuh? Underrated sih itu. Underrated. Udah lah. Hitam. AHY kan? Iya. Iya kan presiden AHY ya kan? Iya. Mana-mana lagi anjing. Lanjut ke Alwi nggak Oke. setuju nih. Ini emang pemain, kata gue emang harus dibangga-banggain. Kenapa emang Gavi? Ini pemain apa ya? 11-12 kayak Iniesta lah. Wow. Cuma umur 39, entah umur 39. Oh dia makin tua makin jadi Wi. Iya, gue Iniesta. nggak setuju aja pemain muda dibilang overrated. Maksudnya kan umurnya masih jauh banget lah. Loh Masih berkembang banyak. kalau kita bahas jenjangnya sampai sekarang, apa yang udah dia lakuin sekarang, menurut gue dengan sorotan media yang sekencang ini, ya nggak salah dibilang overrated sih. Dia kan berkarir udah lebih dari 2 musim. Iya, ya gue cuma kayak kurang aja kalau pemain muda dibilang overrated lah. Maksud lu next Iniesta tuh ke Liga Cina. Bakal ke Liga Cina. Turki, Liga Turki. Liga Turki. Ya, gue sih enggak aja sih kalau dia dibilang overrated. Maksud lo the next Iniesta pas gol offset 2010 yang belum ada VAR itu. Emang offside tuh. Kalau ada VAR mau offset itu.
Nah itu gol bagus itu. Menurut tuh masih panjang karirnya dia, Iya, nggak secepat masih itu bisa dibilang berkembang overrated ini ya. pemain. Iya, menurut gua enggak lah kalau dibilang overrated. Deh. Oke, sekarang lu Wi, tunjukin siapa pemain yang lu. Gua. Iya, langsung aja. Erdogan. Gue nulis lagi ya? Lu nulis lagi. Nih, Bonus Erdogan, bonus Netanyahu. Siapa? Nilmar Junior. Neymar ada dulu itu. Iya. PSG juga. Wilmar ada Wilmar PT. Ya ada PT Wilmar. Neymar. Wismar juga ada, Wismar Ustaz. Smart siapa Ki? Ada anak-anaknya Felix Xiao. Oh, iya. Felix Xiao. Pemain Barcelona itu. Joao Felix. Bukannya ditolak Barcelona? Iya. Setuju. Neymar. Wah, Oke. bro. Kita kasih kalem dulu aja, Bro. Kenapa Wi? Neymar bisa overrated Gue Wi? nggak tahu Sab, kenapa gue nggak suka sama pemain ini. Benci gue. Benci anjing. Emang dia apa ya? Enggak, maksud gue suka banget. Kalau negara gue suka banget timnas Brazil, Sab. Cuma gue nggak suka aja nih, nggak tahu kenapa sama dia. Gue mendingan Ciro Alves gue dibanding dia. Dibanding Neymar ya. Dibanding Neymar, maksud gue ini pemain ya jago sih jago, punya skill individu yang apa namanya di atas rata-rata lah. Cuma ya kayak cedera mulu buat apa Sab? Gaji gede. Ya kan maksudnya kan ini pemain ngerugiin tim banget lah maksudnya. Dengan gaji segede itu cedera mulu, nggak kepake. Kalau di Indonesia ada tuh. Siapa? Marcio Sosa. Kayak Neymar itu Iya, dia. kita Neymar. Pakai belangkon dong. Brazil. Iya cedera mulu kan buat apa maksudnya ini pemain dibeli mahal-mahal cuma jarang main. Yang ngerugiin tim aja sih menurut gua. Karena jangka waktu bersinar menurut tuh nggak panjang ya. Iya kagak Sab. Dan menurut Salah juga dia. Betul. Di generasi Messi dan Ronaldo dia masuk di tengah-tengah ya nggak bisa. Tapi kan katanya ini pengganti Messi Ronaldo, maksudnya di sela-sela itu. ya Neymar pernah digadang-gadang gantiin Messi dan Ronaldo kan, Neymar dan Hazard kan pada masa, atau Neymar dan Bale ya waktu itu Iya. ya, cuma dua-duanya flop. Tapi ya menurut gue Neymar memang dari tindakan dia pindah ke PSG aja udah menurut gue udah menunjukkan Iya, kalau udah dia uang. bukan pemain besar. Bener. Lu lagi prime-prime-nya usia prime dengan Messi yang udah menuju uzur, lu malah pindah ke PSG nggak sabar, atau lu bukan pindah ke Inggris gitu ya, ke liga yang lebih kompetitif. Itu menurut gue ya lu udah mementingkan uang ya. Lu nggak ya udah prestasi lu juga, di setiap prestasi lu ada Messi gitu, di setiap prestasi lu ada disandingin dengan pemain-pemain besar. Jadi ya Neymar menurut gue ya memang overrated, di luar banyak gaya ya. Iya. Terlalu banyak gaya lah itu pemain. Salep doh. Seleb Di ball. pindah ke PSG kan alasannya gara-gara Tantangan baru. ini apa bukan nggak mau ada di bayang-bayang Messi, tapi di PSG nggak bisa ngebuktiin masih jadi bayang-bayang Mbappe. Iya, jadi ininya Terus Mbappe. setiap Maret juga cedera tapi ngerayain ulang tahun adeknya. Kayak apa ya? Ini cocoknya jadi selebgram bener, nggak jauh beda dari Gareth Bale. Hitungannya itu pindah ke Liga Arab ya udah pensiun itu Neymar umur udah segitu. udah selesai. Tapi beberapa kali dia masuk nominasi Ballon d'Or loh. Ya. Di era-eranya Messi Ronaldo dia selalu jadi pemain nomor 3-nya lah ibaratnya. Menang nggak tapi? Walaupun Kan nggak yang- menang. Dia kan digadang-gadang kan bisa jadi gantian Messi dan Ronaldo. Dia, Sab. kalau dia memang masuk nominasi kan, ya memang mungkin performanya di Barcelona juga ditopang dan yang dia bagus ya. Maksudnya perform gitu di Barcelona, tapi kan lu lihat belakangnya dong, Iniesta, ada Busquets, ada Messi, ada Alexis. Waktu itu ada dia bongkar pasang lah, tapi Neymar tuh Suarez pada saat itu ya. Tapi MSN. balik lagi Neymar tanpa Messi nggak bisa ngebuktiin apa-apa kira kan di PSG. Ya dia cedera juga gara-gara gaya permainannya dia sendiri kan. Terlalu Padahal ini. pas di tackle-nya nggak cedera, pas jatuh divingnya itu tuh yang bikin dia cedera baru tuh. Dan di PSG ya kalau untuk piala domestik mah ya udah memang kualitasnya jauh, tapi Ya, untuk Liga di Champions Prancis lah League ya. nggak bisa berbicara banyak saat ini. Ya final kita lihat kontribusi Mbappe terakhir gimana dengan Neymar yang berkutat dengan cedera, menurut gue ya layak lah dibilang overrated. Layak berarti. Semuanya setuju. Sangat layak. Berarti Neymar overrated. Tet. Dia juga setuju Sab. Gua enggak, gua Enggak, lu netral. aja. Lu netral lu. Netral gua. Takut apa nih? Takut ya? Hakim garis. Oke, sekarang Nando. Wah, udah kelihatan. Wah.
Wah, Bruno Fernandes. Tanggapan? Bendera Scotland gue gambar. Jamaika. Bruno Jamaika, benar. Flop Fernandes. Bruno Ando, guys, Fernandes. Ya. everybody. Tahan dulu dong. Bruno Ya. Fernandes. Tanggapan? Raffi nggak setuju, Pak lu nggak setuju. Nggak setuju. Coba dong dilanjutin. Mau dilanjutin lagi nih perdebatan Bruno ini. Penjelasannya doh. Kenapa Bruno doh? Gue udah bilang, udah sering banget kalau menonton podcast ini pasti tahu gue. Bruno very overrated menurut gue. Kenapa? Dari sepanjang dia datang di MU, makin lama performanya makin turun. Dilihat, kita Makin turun. kita main data aja. Dilihat dari tangga klasmen MU yang terus menurun. Itu pertama. Ditinggal bintang-bintang besar, ditinggal Ronaldo, ditinggal siapa pelatihnya? Pelatih kesayangan. Oleh turun. Dibilang Bruno gendong MU, Bruno top gol, assist bla 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 bla. Buktinya menurut gua di lapangan dia bermain untuk dirinya sendiri dan menurut gua dibilang dia bisa ngangkatin itu parameter overrated buat gua. Rapi mana? Coba tanggepin, Vi. Tanggapan gua. Seturun-turunnya performa Bruno, senaik-naiknya performa Odegaard do itu. Sama dengan performa Odegaard di atas nih, performa Bruno di bawah. Nah, itu performa Odegaard sama dengan performa Bruno. Bedanya serendah-rendahnya performa Odegaard, dia bisa back to back runner up. Back to back runner up. Runner up doh, tapi Loh, paling nggak tangganya stabil nggak turun. Back to back runner up. Tangganya stabil, Odegaard segitu ya udah. Kita nggak ekspektasi banyak, tapi stabil. Lu kadang main bagus, kadang main jelek, kadang ditopang Saka, kadang ditopang Trossard dan lain-lain ya Odegaard memang bukan ekspektasi yang gimana, tapi kan Bruno kan fans MU kan Bruno. Karena wow, di Arsenal berapa? Di Arsenal Odegaard kan lu bilang tadi ditopang Saka, ditopang siapa lah. Bruno yang nopang Iya. Rashford, nopang Lukaku kan tuh Højlund, Ya itu menunjukkan kalau punggung Bruno nggak sekuat itu untuk nopang tim kan gitu ya. terlalu banyak beban di sini dia, tapi masih bisa dia bermain sestabil Nah, di musim menurut gua, terjelek MU. Permasalahan Bruno di MU dan di Portugal adalah dia merasa semua beban ke dia, padahal lu tuh nggak segede itu. Oh, kalau di gila. Portugal gua nggak setuju semua beban ke dia sih. Lebih ke kaptennya itu sih menurut Ya, gua. sekarang mau di Portugal mau di MU, kenapa Bruno akhirnya di Portugal kita ambil Euro kemarin. Bruno seringkali ditarik. Diganti tuh Bruno. Kenapa? Karena memang dia nggak bisa main kombinasi dengan Bernardo dengan Palinha. Salah. Makanya dia ditarik mau perubahan taktik. Dia bisa aja narik Bernardo. Dia bisa aja narik Leo Bruno bisa digeser. Tapi kenapa opsinya Bruno? Menurut gua memang si Roberto Martinez melihat Bruno nggak bisa memanjakan Ronaldo. Kita bilang Ronaldo udah habis, setuju. Tapi sebagai playmaking, target man, support harus ke dia, sementara Bruno lebih banyak dribbling, ke Leo lebih banyak masuk. Maksud gua aksi-aksi individualis kayak gitu mau di MU atau di Portugal mengganggu buat gua, dan itu yang menyebabkan gua bilang Bruno overrated. Salah do. Kalau Salah. di Portugal Kata itu Raffi. Roberto Martinez yang nggak bisa ngelatih do. Toh, di mana ada Bruno selalu pelatih yang salah. Gua nggak nyalain gitu dong kenyataannya. Iya, Gimana lagi? iya. Maksudnya dengan Gila. skuad semewah itu do. Iya. Portugal ya sejauh apa sih di Euro kemarin kan? Iya, makanya kan gue bilang kalau kita ambil Portugal, MU dan Bruno, sejauh apa tim yang ada Bruno bisa melangkah gitu loh. Menurut gue sebagai konotasi memikul beban ya, tanda kutip memikul beban, nggak sejauh itu menurut gue Bruno gitu loh. Ini kita ngomongin individual dulu kan. Iya. Karena pemain Kalau ya udah, masalah pemain individual, dia sangat stabil tuh, bener-bener stabil dari kalau menurut segi gua. permainannya sendiri doh. Kalau permainan sendiri menurut gue dia stabil. Gua pertama kali ngeliat Bruno datang di MU Januari. Iya, Januari transfer. Oke, gue lihat perform. Wah, main bagus, bola ke Bruno, aliran bola lancar dan lain. Makin kesini dia merasa makin besar. Kayak I have a big name gitu kan. Makin semau-maunya gitu menurut gue, dan menurut gue tindakan-tindakan yang kayak gitu menunjukkan kalau ternyata nama dia tidak bisa mengimbangi kualitasnya. Kualitasnya tuh nggak, namanya makin gede, kualitasnya nggak makin naik.
kalau namanya nggak sebesar sekarang menurut gua itu fair. Very rated lah menurut gua. Tapi dengan namanya yang udah mencuat, dengan dia masih di sini aja, menurut gua itu bisa dibilang overrated. Itu. Jadi menurut lo harusnya performanya juga meningkat seiring namanya. besar. Gitu. Menurut gua Tapi kalau stabil permainannya stabil sebenarnya. Performa meningkat itu menurut gua bukan cuma dribbling lu tambah bagus, shooting lu tambah bagus, passing lu tambah bagus, tapi kedewasaannya, egonya, emosinya lebih stabil, lebih bisa ngebaur, dan itu nggak ditunjukkan oleh Bruno gitu. Kalau masalah sikap gue setuju lah kalau masalah sikap. Bentar, sekali Wi. Oke. Bruno emang gue setuju, performanya sempat nurun setelah dia gabung MU. Pas pertama gabung emang ya setinggi itulah performanya, berpengaruh itu ke MU. Dan namanya nggak sebesar sekarang. Gue setuju dia performanya turun, tapi kualitas tim MU nggak ada yang lebih baik dari Bruno. Mau performanya lagi turun, tetap nggak ada yang lebih baik dari Bruno kualitasnya. Nah, kalau buat gua, kenapa yang performanya nggak ada yang lebih bagus dari Bruno? Itu juga karena menurut gue Bruno overrated di situ. Penilaiannya di Bruno tuh nggak ada yang lebih bagus dari Bruno. Bener, gue setuju nggak ada yang sestabil Bruno. Tapi kalau dibilang nggak ada yang lebih bagus Bruno juga nggak bagus. Itu makanya gue bilang overrated karena menurut gue Bruno nggak bagus. Silakan Wi, gue nih sekali. Lu kenapa sih nggak sesuka itu dong? Maksudnya ditanya pemain bola yang overrated, lu jawab Bruno. Siapa yang layak keluar dari MU, lu jawab Bruno. Weh, gini, gua dan MU, gua fans Arsenal memang, tapi gua nggak punya ini. Gua suka sama Rashford, gua suka sama Ronaldo dulu, gua suka sama Scholes, gua suka sama Giggs. Maksud gua Vidic gitu ya. Gue pemain MU tuh menurut gua dari dulu Roy Keane gitu ya, menurut si Van Nistelrooy lah, keren banget lah Van Nistelrooy. Menurut gua suka banyak pemain MU yang gua suka gitu loh, dan keren gitu loh dengan baju gombrongnya dan lain-lain, dengan baju merahnya itu kan keren lah gitu. Tapi menurut gua ketika menurut gua ini nggak layak bermain di tim selevel MU, ya gua bilang nggak layak. Gitu, makanya gua bilang karena Kenapa menurut gue Bruno harus out? Karena menurut gue MU lebih baik tanpa Bruno. Kalau MU bisa lebih baik tanpa Bruno, otomatis kan persaingan di Liga Inggris makin bagus. Kita penonton jadi makin seru. Iya, soalnya juga kan beberapa kali MU tanpa Bruno kan juga maksudnya lebih tambah hancur banget Iya, benar. Beberapa kali kehitung jari. Iya. Karena ini pemain dari segi MU bayar hampir 60 juta waktu itu. Iya. Kalau ngomongin overrated menurut gua enggak, karena itu bener-bener fair banget MU bayar segitu, karena nih pemain jarang banget cedera Gue setuju kalau itu dia yang bisa dikasih sama dia, terus ya pokoknya selalu available lah Bruno ini. Menurut gua nggak bisa dia bilang overrated. Iya. Kalau nggak ada dia itu bener-bener tambah hancur banget. Karena belum dicoba. Kayaknya emang Ini sebenarnya yang gua harapin tuh kayak musim ini kita coba Bruno cedera gitu. Kan nggak bisa Bruno kita ini belum coba kemarin ya, kita nggak bisa ngukur dari laga uji coba sih ya, dari pramusim, tapi Mason Mount kemarin main cukup oke loh. Mason Mount emang cuman main kan cukup oke di posisi Bruno ya. Sebenarnya dia tampil emang sesekali Mason Mount dimasukin di musim kemarin ya, dimasukin di posisi Bruno ditarik agak ke belakang. Tapi kan Mason Mount nggak bisa dong buktikan 1-2 laga terus dia cedera lagi, itu maksud 1-2 laga cedera lagi. Kalau memang Bruno musim ini dapat cedera panjang, menurut gue itu berkah buat MU. Karena MU akan bermain lebih baik. Enggak, ini masih layak. Apa gara-gara lu iri Arsenal nggak punya pemain kayak gini? Weh, gue ngapain iri sama tim peringkat? Ya Allah. Ini pemain pekerja kelas batu. Bukan maksudnya dari pemainnya dari Bruno-nya Bruno mau ke Arsenal juga gue nggak mau. Gua setuju lu. Malah berantakan ini Arsenal. Kalau Bruno ke Arsenal berantakan jadinya, udah main rapi, main sistem, ada Bruno jadi berantakan. Dan Ten Hag itu menurut gue pelatih dengan sistem, dan semoga Ten Hag berani nggak usah cadangin lah, tapi coba ganti Bruno sesekali gitu. Adaptasi dengan taktik-taktiknya menurut gue akan lebih works. Layak dicoba lah. Lu kira gue mau Odegaard ke MU dong? Mau. Bruno X Odegaard juara MU. Kan gue bilang Rashford tuker Martinelli udah paling fair aja. Lu mau Martinelli ambil ya kan, gue mau Rashford. Enggak, Martinelli juga gue kagak mau. Kalau gue sih masih mau ya, daripada
Rashford, Anthony. Ya, Rashford Gak kan- tahu sih Enggak, Rashford kan. Martinelli tuh ke Anthony udah nggak apa-apa. Ih, apa? Masih mau. Anthony mah nggak ada yang mau. Iya. Enggak, Rashford kan dia nggak perform. Enggak. Dia Martin- musim ini bakal perform loh. Kalau nggak dijual. Nggak akan dijual sih. kayaknya. Tapi Nggak feeling ada gue sih minat soalnya. dicadangin kayaknya Rashford ya. Kalau dicadangin gue setuju. Dengan dia MU beli sebanyak itu ya. Dengan on fire amat kan sekarang, Amat Diallo, Sancho Dan juga masuk lagi ya. si persaingan makin Zirkzee ketat kan lah. juga bisa digeser ke Iya, kiri. benar bisa jadi sayap. Atau si Højlund bisa, makanya banyak opsi lah. Iya, banyak opsi. Udah berarti nih Bruno nih. Belum sih sebenarnya. Belum nyoba. Lagi sekali lagi. Bruno dari Nanti fans MU episode bakal makasih pertama. sama gua. Bener bang, Bruno harusnya dibuang dari dulu. Enggak lah, lu kaget musim ini. Lu kaget pas Bruno dibuang, MU ngerasa ke atas, gua kasih tau aja. Kita kurangin aja jumlah gol Bruno, MU peringkat 19 paling kalau nggak ada gol Bruno. Kalau gak ada gol Bruno, Gol MU main di Bruno. champion anjing. Asis Bruno. Oke, buat apa namanya? Mengkonfirmasi nih Bruno overrated atau enggak. Nanti kita datengin Brunonya langsung. Kalau MU subscriber- jelek gara-gara kemarin gara-gara back. Bukan gara-gara Bruno. Enggak ada back. Kagak, gue masih kesel aja. Kalau nggak suka Bruno kan. Nanti lu terima kasih sama gua. Iya. Ditanya pemain yang overrated di sepak bola, dia milih Bruno. Sabar dia udah. Terus lanjut, Sap. Udah berarti ya. Udah. Jadi ntar di balik layar aja Wi, kita kelarin Wi. Berapa ronde Wi? Bruno Gumaires setuju gua dong kalau lu jawab Bruno Gumaires. Ronde 1 KO udah. Bakal ada badai. Iya. Yunus anjing. Oke. Selesai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dari Kong Media yang semakin seru dengan perdebatan-perdebatan yang nggak jelas sebenarnya ini. Tetap bersama Kong Media, tetap bersama obrolan bola anak renta. Ngobrol santai, bahas bola, tapi dengan cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan santai.